Nah, kemudian potensi ekonomi Yogyakarta merupakan salah satu yang penting untuk dibahas. Potensi pariwisata dan edukasi serta potensi sumber daya alam merupakan chain reaction dari potensi ekonomi Yogyakarta, yang mana keempatnya tidak bisa dipisahkan. Dalam satu dekade terakhir, infrastruktur DIY berkembang pesat dengan dibangunnya Bandara Yogyakarta International Airport, lengkap dengan underpass-nya yang merupakan underpass terpanjang di Indonesia dengan panjang 1,3 km, dan akan dibangunnya beberapa infrastruktur lain seperti Outer Ring Road, lalu Tol Jogja, dan kemudian dan ada beberapa lagi setelahnya. Nah, apa hubungan antara potensi ekonomi ini dan infrastruktur? Kurang lebihnya apa yang saya pikirkan mengenai potensi ekonomi di DIY bisa dijelaskan melalui chart ini. Nah, sebenarnya potensi ekonomi DIY merupakan suatu siklus yang berulang, yang merupakan hasil sekaligus pemercik potensi ekonomi selanjutnya. Pertama-tama kita tahu bahwa DIY memiliki daya tarik, yakni daya tarik dari sosial budayanya, pariwisata, dan pendidikannya. Nah, daya tarik ini jelas mempengaruhi orang-orang dari luar DIY untuk masuk ke DIY dan menghabiskan uangnya untuk keperluan sehari-hari di DIY, keperluan mengkonsumsi barang-barang primer, barang-barang sekunder, yang mana uang tersebut akan masuk ke pemasukan Pemda DIY. Nah, dengan uang yang dihasilkan dari daya tarik budaya, sosial, dan pendidikan, maka perekonomian DIY terus meningkat, yang mana perekonomian tersebut sebagiannya akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur ini bertujuan untuk menjaga agar daya tarik DIY tetap bertahan, dan juga untuk mempromosikan supaya DIY lebih dikenal lagi, sekaligus untuk mengembangkan apapun yang kurang di dalam daerah istimewa Yogyakarta tersebut. Nah, infrastruktur ini tidak hanya infrastruktur pariwisata semata, tetapi juga bisa infrastruktur sipil lainnya seperti jaringan irigasi, jalan raya, bandara, terminal, dan sebagainya. Yang mana apabila infrastruktur sipil ini diperbaiki, maka tidak hanya potensi sumber daya alam, tidak hanya potensi sumber daya pariwisata maksud saya yang akan meningkat, tetapi juga dapat meningkatkan potensi sumber daya alam, potensi ekonomi dengan cara jaringan jalan raya yang mampu memberikan konektivitas dari tempat satu ke tempat lainnya dan sebagainya. Nah, kemudian seperti yang saya sampaikan, infrastruktur yang memadai ini juga akan membuat pendatang merasa nyaman sehingga promosi wisata DIY meningkat. Nah, dengan adanya infrastruktur ini, maka daya tarik DIY akan bertambah, setidaknya akan tetap atau akan lebih baik lagi bertambah, begitu kurang lebihnya. Jadi potensi ekonomi ini bisa menjadi hasil, tetapi sekaligus menjadi pemantik untuk mendapatkan potensi yang lainnya. Nah, kemudian proyeksi ke depan dari DIY, seperti yang kita ketahui bahwa akhir-akhir ini, maksudnya belum lama ini, Bandara Yogyakarta International Airport sudah diresmikan. Nah, bandara tersebut hanya merupakan salah satu dari beberapa rangkaian yang telah direncanakan oleh Pemda DIY untuk dapat menggenjot perekonomian DIY. Contohnya, sebentar lagi beberapa pembangunan infrastruktur akan dilangsungkan seperti kawasan Aerotropolis Yogyakarta, kawasan ekonomi khusus, Outer Ring Road, dan juga jalur jalan lintas selatan yang saat ini sedang dikerjakan. Nah, kemudian dengan infrastruktur yang membaik ini diharapkan salah satu visi DIY yakni daerah
dengan tujuan wisata nomor 1 di Asia Tenggara dengan tema pariwisata berbasis budaya yang rencananya dapat terlaksana tahun 2025 akan berhasil. Beberapa konsep yang ditawarkan DIY dengan adanya kemajuan ini yakni DIY sebagai destinasi wisata berkelas dunia, berdaya saing, berwawasan budaya, berkelanjutan, mendorong pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Nah, dengan adanya beberapa pembangunan infrastruktur dan pemasukan yang banyak dari pariwisata berbasis budaya ini diharapkan mohon maaf, terdapat tahun yang salah. Seharusnya Yogyakarta sebagai kota metropolitan masih dipertanyakan tahunnya. Tetapi intinya, Yogyakarta sebagai kota metropolitan akan dapat terwujud dengan adanya pembangunan infrastruktur ini dan juga pariwisata berbasis budaya. Nah, bagaimana bisa Yogyakarta dikategorikan saat ini bisa dikategorikan menuju kota metropolitan, yakni dari rasio indeks Gini Yogyakarta. Saat ini indeks Gini Yogyakarta berada di angka 0,423, yang mana rasio indeks Gini ini sendiri mencerminkan ketimpangan kaya dan miskin Angka ini digambarkan dari range 0 sampai 1, yang mana 0 menandakan ketimpangan kaya miskin tidak ada, dan 1 menandakan ketimpangan kaya miskin sangat besar. Nah, angka 0,423 ini cukup besar, bahkan merupakan angka terbesar di Indonesia, yang artinya Yogyakarta sedang mengalami kemajuan, tetapi dalam waktu yang sangat cepat. Nah, diharapkan Yogyakarta sendiri nanti pada akhirnya menjadi kota metropolitan. Nah, penutup slide saya, semoga apabila hal ini terjadi, yakni potensi ekonomi Yogyakarta benar-benar terwujud dan Yogyakarta menjadi kota metropolitan, kita berharap supaya daerah istimewa Yogyakarta tidak kehilangan visinya selama ini yang ada sejak zaman dahulu sampai saat ini, yakni Hamemayu Hayuning Bawono, atau dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai memerindah keindahan dunia. Semoga dengan modernisasi yang dialami DIY dan juga target yang ingin dicapai, yaitu kota metropolitan, DIY dapat menjadi daerah yang tidak hanya mampu menjadi salah satu kota modern, tetapi juga tetap melestarikan kebudayaannya, alamnya, dan juga filosofi-filosofi yang ada di dalamnya. Semoga hal ini dapat terwujud, mengingat bahwa DIY sendiri saat ini sebelum terjadinya corona ini tumbuh dengan sangat cepat di angka sekitar 6%, lebih tinggi, tepatnya 6,77%, lebih tinggi dari Indonesia sendiri yang berada di angka 5,02%, dapat merealisasikan harapan tersebut. Kita semua berdoa agar hal itu dapat terjadi dengan lancar, namun tetap menghargai falsafah Jawa, contohnya seperti Hamemayu Hayuning Bawono dan sebagainya. Cukup sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.